Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 18 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, untuk menerima pemberian Engkau ya Bapa yang terbesar bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Pemberian Terbesar. Ayat inti terdapat di dalam Roma 5 ayat 8 berbunyi, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Seseorang mungkin melewati tempat di mana harta karun disembunyikan. Dalam keadaan darurat, ia mungkin duduk untuk beristirahat di bawah pohon, tanpa mengetahui kekayaan yang tersembunyi di akar-akarnya. Demikian pula halnya dengan orang-orang Yahudi. Sebagai harta emas, kebenaran telah dipercayakan kepada orang-orang Ibrani. Perekonomian Yahudi yang memiliki ciri khas surga telah dilembagakan oleh Kristus sendiri. Dalam lambang dan simbol, kebenaran besar tentang penebusan terselubung. Namun ketika Kristus datang, orang-orang Yahudi tidak mengenali Dia yang ditunjuk oleh semua lambang ini. Mereka memegang firman Allah di tangan mereka, tetapi tradisi-tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan penafsiran manusia terhadap kitab suci menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam Yesus. Makna rohani dari kitab-kitab suci itu hilang. Gudang segala pengetahuan terbuka bagi mereka, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Tuhan tidak menyembunyikan kebenarannya dari manusia. Dengan tindakan mereka sendiri, mereka mengaburkan hal itu bagi diri mereka sendiri. Kristus memberikan banyak bukti kepada orang-orang Yahudi bahwa Dia adalah Mesias, namun ajarannya menyerukan perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Mereka menyadari bahwa jika mereka menerima Kristus, mereka harus meninggalkan prinsip-prinsip dan tradisi-tradisi yang mereka junjung tinggi, praktik-praktik mereka yang egois dan tidak saleh. Dibutuhkan pengorbanan untuk menerima kebenaran yang kekal dan tidak berubah. Oleh karena itu, mereka tidak mau mengakui bukti paling meyakinkan yang dapat diberikan Allah untuk meneguhkan iman dalam Kristus. Mereka mengaku percaya pada kitab suci Perjanjian Lama, namun mereka menolak menerima kesaksian yang terkandung di dalamnya mengenai kehidupan dan karakter Kristus. Mereka takut untuk diyakinkan kalau mereka akan bertobat dan terpaksa melepaskan pendapat mereka yang sudah terbentuk sebelumnya. Harta Injil, jalan, kebenaran, dan hidup ada di antara mereka, namun mereka menolak pemberian terbesar yang dapat diberikan surga. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Kita membaca, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Yohanes 12 ayat 42. Mereka yakin, mereka percaya Yesus adalah anak Allah, namun hal ini tidak selaras dengan keinginan ambisius mereka untuk mengakui Dia. Christ Object Lessons, halaman 104-106. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku ketiga, halaman 316 paragraf pertama. Pemberian terbesar dari Allah adalah Kristus yang hidupnya adalah milik kita, yang diberikan untuk kita. Jelas bahwa pemberian terbesar Allah adalah Yesus Kristus. Nah, perhatikan, Roh Nubuat berkata, yang hidupnya adalah milik kita. Artinya, hidupnya Yesus dapat menjadi milik kita. Namun perhatikan apa yang renungan hari ini sampaikan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 118, paragraf 3. Kristus memberikan banyak bukti kepada orang-orang Yahudi bahwa Dia adalah Mesias. Namun ajarannya menyerukan perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Mereka menyadari bahwa jika mereka menerima Kristus, mereka harus meninggalkan prinsip-prinsip dan tradisi-tradisi yang mereka junjung tinggi, praktik-praktik mereka yang egois dan tidak saleh. Orang-orang Yahudi tidak mau menerima Kristus dan ajarannya, sebab dengan menerima Kristus dan ajarannya, mereka akan alami perubahan, seperti harus meninggalkan prinsip dan tradisi mereka yang tidak saleh. Padahal, orang-orang Yahudi menjunjung tinggi Musa dan tulisannya, dan di dalam tulisan Musa banyak dijelaskan tentang kehidupan Yesus dan karakternya. Bahkan renungan hari ini berkata, masih dalam paragraf yang sama yang berbunyi, mereka takut untuk diyakinkan kalau mereka akan bertobat dan terpaksa melepaskan pendapat mereka yang sudah terbentuk sebelumnya. Harta Injil, jalan, kebenaran, dan hidup ada di antara mereka, namun mereka menolak pemberian terbesar yang dapat diberikan sorga. Hal yang sama terjadi sekarang ini. Banyak umat Allah dan bahkan para pemimpin umat yang tidak mau menerima Yesus, yaitu hidupnya Yesus. Sebab mereka tahu bahwa dengan menerima hidupnya Yesus, maka banyak prinsip dan tradisi, serta pendapat-pendapat mereka yang sudah terbentuk sebelumnya harus ditinggalkan. Dengan sendirinya, umat-umat Allah di zaman sekarang ini, seperti di zaman Yahudi, mereka menolak Yesus. Bagaimana caranya? Ingat kembali kutipan di awal tadi, bahwa Yesus adalah pemberian terbesar Allah dan hidupnya Yesus adalah milik kita. Bagaimana caranya untuk memiliki hidupnya Yesus? Ingat kembali kutipan berikut ini dalam The Desire of Ages, halaman 805, paragraf 3. Roh Kudus adalah nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Pemberian roh adalah pemberian kehidupan Kristus. Ini mengilhami penerimanya dengan sifat-sifat Kristus. Hanya mereka yang diajar tentang Allah, merekalah yang memiliki pekerjaan roh di dalam batin, dan yang dalam hidupnya kehidupan Kristus dinyatakan, yang boleh berdiri sebagai wakil-wakil untuk melayani demi kepentingan jemaat. Roh Kudus itu bukanlah oknum yang lain, tetapi nafas kehidupan dalam jiwa kita. Sebab roh tersebut adalah kehidupan Kristus. Dan mereka yang memiliki pekerjaan roh di dalam batin mereka atau hati mereka, menyatakan kehidupan Yesus di dalam hidupnya masing-masing. Karenanya jelas, saudaraku dalam Tuhan, bahwa untuk menerima hidup Yesus, kita harus menerima rohnya. Sebab pemberian roh adalah pemberian hidup Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Ye Shall Receive Power, halaman 114, paragraf 2. Sumbangan Roh Kudus adalah pemberian terbesar yang dapat Allah berikan kepada manusia yang terbatas. Roh Kudus adalah sumbangan Allah yang Allah berikan kepada kita, dan sumbangan Allah tersebut adalah pemberian terbesar. Jadi, Yesus adalah pemberian terbesar Allah bagi kita, dan juga Roh Kudus adalah pemberian terbesar Allah bagi kita. Ada berapakah pemberian terbesar untuk kita? Jika disebut pemberian terbesar, maka hanya satu tentunya,
Itu sebabnya disebut terbesar. Karenanya, ingat kembali kutipan-kutipan berikut ini. The Spirit of Prophecy, Volume 3, halaman 418, paragraf 2. Maka kuasa Roh Kudus yang memberi kehidupan yang keluar dari Kristus dan diberikan kepada setiap murid meresapi jiwa, memperbaharui motif dan kasih sayang dan bahkan pikiran yang paling rahasia dan menghasilkan buah yang berharga dari perbuatan kudus. Roh Kudus itu keluar dari Yesus. Sebab itulah hidupnya Yesus. Dan karenanya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 11a, tahun 1894, paragraf 23. Roh Kudus adalah Roh Kristus yang diutus kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan, sehingga melalui kasih karunia-Nya kita dapat menjadi lengkap di dalam Dia. Roh Kudus adalah Roh Kristus, sebab Roh itu keluar dari Yesus. Karenanya, Roh itu adalah pemberian Yesus. The Youth Instructor tanggal 5 Juli tahun 1894 paragraf 6 berkata, Kristus, perantara kita, adalah Dia yang memberikan Roh Kudus. Yesuslah yang memberikan Roh Kudus, yang adalah Roh-Nya sendiri. Itulah hidupnya Yesus yang Dia berikan kepada kita agar kita mengalami perubahan untuk kehidupan yang kekal. Nah, saudaraku dalam Tuhan, banyak umat Allah dan para pemimpin umat yang menolak Roh-Nya Yesus ini, sebab mereka takut meninggalkan tradisi mereka, yaitu doktrin Trinitas. Sebab doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bukanlah Yesus, dan karenanya bukan Roh Kristus. Bagi doktrin Trinitas, Roh Kudus itu adalah oknum lain yang bukan Bapa dan bukan Yesus. Karenanya, kami berdoa agar saudara-saudari sekalian tidak takut untuk tinggalkan tradisi Trinitas dan terima pemberian terbesar dari Bapa kepada kita, yaitu Anak-Nya, Yesus Kristus, oleh menerima Roh-Nya yang adalah hidupnya Yesus. Sebab Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Inilah pentingnya untuk menerima Kristus dalam hidup kita, yaitu menerima Roh-Nya yang adalah hidupnya. Sebab dengan menerima hidupnya Yesus, maka itulah keselamatan bagi kita. Kiranya ini menjadi pertobatan dan pembaharuan bagi kita semua, memiliki Yesus sebagai hidup kita yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini. Yang penting sekali bagi setiap umat Allah, bahwa Yesus Kristus adalah pemberian terbesar Bapa bagi kami. Dan agar kami boleh menerima pemberian terbesar itu saat ini, penting bagi kami untuk menerima Roh-Nya Yesus. Sebab itulah hidupnya, dan hidupnya itulah yang dapat kami miliki untuk kami mengalami perubahan, dipersiapkan untuk kehidupan kekal, sebab Kristus dalam kami adalah pengharapan akan kemuliaan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab dengan menerima Roh Kristus dalam hidup kami, itulah wujud kami menerima pemberian terbesar Engkau ya Bapa. Dan janganlah kami menolak, dan biarlah banyak orang yang saat ini takut, mereka berani mengambil keputusan untuk menerima Roh Kristus dalam hidup mereka dan mengalami perubahan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.